Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 66. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini diceritakan bahwa untuk mewujudkan impian untuk menjadi penguasa besar di dunia, Raja Agung telah menebarkan pengaruhnya dari ufuk barat sampai dengan ufuk timur sejak kelahirannya kembali di dunia ini, dan dia telah banyak menundukkan makhluk hidup. Namun pada suatu hari, Raja Agung telah membuat sebuah keputusan yang salah besar karena dia berani menyenggol kaum Ashura, yang pada akhirnya membuat sang Raja Gila Rahu alias Raja Asura itu marah besar. Dan kemudian Raja Gila menantang duel Raja Agung. Dalam pertarungan itu, Raja Agung telah mencoba yang terbaik untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun hasilnya adalah sebuah kekalahan yang tragis. Meskipun pada saat itu Raja Gila telah mati, namun meskipun begitu, pihak Raja Agung lah yang telah mengalami kekalahan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pada saat Raja Agung mengalami frustasi, dirinya tidak bisa mengalahkan Raja Gila Rahu. Tiba-tiba saja, pada saat ini sebuah tantangan yang baru dengan kekuatan besar melakukan sebuah perlawanan. Ya, itu adalah perlawanan dari kelompok Sun Wukong yang pada saat ini telah datang. Dan dia memimpin pasukan dari aliansi monster untuk bertarung melawan era kebangkitan. Di sisi lain, karena Raja Agung telah frustasi dalam pertempuran menghadapi Raja Gila Rahu, pada akhirnya membuat kegigihannya menurun. Dan hal itu membuat ruang dimensi kegelapan menjadi retak. Akibat keretakan itu, pada akhirnya Bailang mampu mendapatkan kembali kesadarannya, dan dia pada saat ini menginginkan tubuhnya kembali. Bailang yang berada di dalam ruang dimensi kegelapan, dia pada akhirnya kali ini melakukan perlawanan dari dalam. Sedangkan pasukan dari aliansi monster, mereka telah bertarung dengan kelompok dari era kebangkitan. Namun pada saat Raja Agung bertarung dengan Sun Wukong, tiba-tiba saja dirinya merasakan ada sesuatu yang aneh. Karena pada saat itu Bailang tiba-tiba muncul dan menguasai tubuhnya kembali. Untuk mengatasi permasalahan tubuhnya pada saat ini, Raja Agung pada akhirnya memutuskan untuk berurusan dengan Bailang terlebih dahulu. Dia pun menarik diri dari pertarungan, dan Raja Agung melarikan diri kemudian masuk ke dalam bola hitam besar, di mana pada saat yang sama ketika Raja Agung menarik dirinya itu, dia pun memberikan kekuatan yang besar pada kelompok era kebangkitan. Hal ini membuat orang-orang dari era kebangkitan itu semakin brutal saja untuk melakukan pertarungan, yang pada akhirnya pertarungan besar pun pecah antara aliansi monster melawan orang-orang dari era kebangkitan. Di antara dua kelompok itu benar-benar tidak ada yang mau menyerah, di mana Putri Tengkorak Putih dia sudah mengamuk, dan adik New Some dia juga sudah melakukan pembantaian pada orang-orang dari era kebangkitan. Dan di dalam bola hitam besar, pada saat ini kesadaran dari Raja Agung telah meninggalkan tubuh dari Bailang. Kesadaran itu pun melayang, kemudian masuk ke dalam mimpi yang terdalam di dalam dunia atau dimensi kegelapan. Tempat itu adalah milik Raja Agung, dan dia benar-benar tidak bisa diganggu oleh orang dari luar. Pada saat ini, sang Raja Agung sendiri beserta dengan Bailang, mereka telah terlibat pertempuran. Hal ini dilakukan adalah untuk menjadi pemilik sebenarnya dan juga penguasa tubuh dari Bailang. Namun dalam pertempuran itu, Bailang pun kalah telak karena kekuatan dari Raja Agung benar-benar bukan tandingan dari Bailang. Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Raja Agung akan segera membunuh Bailang dengan memenggal kepalanya. Dan tiba-tiba sebuah keajaiban pun muncul. Sebelum tangan dari Raja Agung memenggal kepala Bailang, pada saat ini Bailang sudah berubah menjadi makhluk yang lain karena dia telah menggabungkan 3 jiwa sekaligus. Seluruh tubuh fisiknya pada saat ini sudah berwarna biru, dan dia mengeluarkan api dari tubuh itu. Dan inilah wujud lain dari Bailang yang telah menggabungkan kekuatan jiwa naga, jiwa harimau, dan juga jiwa serigalanya. Taring dari Bailang sangat panjang, tatapan matanya sangat mengerikan, dan kekuatannya pada saat ini meningkat dengan pesat. Raja Agung yang melihat sosok dari Bailang, dia sedikit terkejut. Kemudian Raja Agung mengatakan, apakah ini jiwa iblisnya? Dan apakah ini adalah instingnya sebagai iblis serigala? Sesaat setelah Raja Agung berkata seperti itu, tiba-tiba saja sebuah cakaran berwarna biru mengarah pada dirinya dengan sangat cepat. Karena hal itu ternyata dilakukan oleh Bailang yang ingin segera membunuh Raja Agung. Bailang sudah benar-benar terlihat sangat marah, dan dia tidak akan membiarkan Raja Agung seenaknya sendiri di tempat ini. Namun serangan kuat dari Bailang itu berhasil dihindari oleh Raja Agung. Dan sambil melihat ke arah Bailang, Raja Agung pun berkata dalam hati, sungguh semangat dan kekuatan yang luar biasa. Aku merasakan kekuatan bocah
itu meningkat dengan pesat. Dan tampaknya bocah Bailang itu pada saat ini telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bailang yang dalam mode ini, dirinya pada saat ini akan benar-benar mengamuk. Dan Bailang berteriak dengan keras. Dia kemudian meluncur ke arah Raja Agung untuk memberikan serangan lanjutan dengan cakar yang tajam, membuat Raja Agung sedikit waspada, karena jika sampai terkena serangan ini, pasti efeknya akan fatal. Dalam hitungan detik saja, cakaran dari Bailang itu mengarah pada wajah Raja Agung. Namun hal itu juga masih bisa dihindari oleh sang Raja Agung itu. Namun Bailang tidak menyerah, dan dia masih melakukan serangan cakar yang lain. Dan lagi-lagi, Raja Agung dengan gerakan super cepatnya masih bisa menghindar. Tatapan Raja Agung pada saat ini sangat tajam ke arah Bailang. Kemudian dia mengatakan dalam hati, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tapi kecerdasannya juga telah merosot. Serangan yang dia lakukan sangat monoton, dan ini benar-benar serangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Dengan mode tubuh yang seperti ini, dia memiliki keterbatasan, dan dia benar-benar hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi bisa diartikan, sisi kekuatannya telah meningkat, namun sisi pengendalian diri telah menurun jauh. Hal ini tidak ada bedanya dengan seekor binatang buas yang mengamuk. Dan benar saja, Bailang pada saat ini hanya bisa memberikan serangan secara membabi buta. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan hanya bisa mengamuk apapun yang ada di depannya. Serangannya memang sangat cepat, namun Bailang tidak bisa mengarahkan serangan itu tepat pada Raja Agung. Karena melakukan serangan secara membabi buta, Bailang menjadi kehilangan targetnya. Dia pada saat ini bingung karena Raja Agung tidak ada di depannya. Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun muncul di belakang Bailang. Dia pada saat ini sudah bersiap untuk melakukan serangan. Dan Raja Agung berkata pada Bailang, "Hei serigala kecil, kamu akan selalu menjadi seperti ini. Jika aku tidak bisa mengalahkan binatang yang sedang kebingungan, maka jangan panggil aku Raja Agung. Dan aku ini adalah keberadaan abadi di dunia. Lihatlah bagaimana aku saat ini menaklukkanmu." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung membentuk sebuah segel tertentu. Dia kemudian menyatukan telapak tangannya di atas kepala, dan sebuah cahaya kini muncul dari tangan itu. Dan tidak lama kemudian, telapak tangan dari Raja Agung pada saat ini telah memukul dengan sangat keras punggung Bailang. Hal ini membuat darah Bailang dalam sekejap berubah menjadi kabut dan keluar dari dadanya. Bailang pun juga berteriak sangat keras karena dia merasakan sakit akibat pukulan ini. Namun tidak berhenti sampai di situ. Meskipun Bailang sudah kesakitan, dia semakin menambahkan kekuatannya. Dan dalam sekejap, serangan telapak kabut darah itu telah memaksa darah Bailang berubah menjadi kabut. Yang pada saat ini, kabut darah itu pun keluar dari mata Bailang. Hal ini benar-benar membuat Bailang tersiksa. Dan akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Raja Agung, kini tubuh Bailang meluncur dengan sangat cepat dari udara dan menghantam tanah yang ada di bawahnya. Hantaman itu sampai menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar. Tubuh Bailang pun pada saat ini terguling-guling akibat kerasnya pukulan dari Raja Agung itu. Namun Bailang masih belum menyerah. Dia mencoba bangkit dan menatap tajam ke arah Raja Agung. Namun di sisi lain, Raja Agung pada saat ini sudah sampai di hadapan dari Bailang. Dirinya sudah mengumpulkan kekuatan tertentu dan akan melakukan serangan lanjutan. Sambil bersiap melakukan serangan itu, Raja Agung pun berkata pada Bailang, "Kemampuan binatang buasmu itu terlalu dangkal, dan aku tidak akan merasa berbelas kasihan sedikit pun padamu. Bailang, kamu harus belajar dari pengalaman. Terimalah ini, penjara kabut darah." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun meluncurkan sebuah energi, yaitu serangan gelap dan runcing. Serangan itu pun kemudian menghujani tubuh dari Bailang yang ada di bawahnya. Akibat serangan yang dilancarkan oleh Raja Agung, tubuh dari Bailang pada saat ini tertusuk-tusuk, dan Bailang hanya bisa berteriak-teriak saja karena dia juga sudah tidak mampu untuk menghindar. Mendapat serangan yang sangat menyakitkan seperti itu membuat Bailang hanya bisa marah, dan dia pun mengaum dengan keras. Dan dengan tatapan wajah yang geram, kini Raja Agung mengatakan, "Aku tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, Bailang. Lolonganmu itu tidak akan ada gunanya, dan kamu akan terjebak di dalam penjara kabut darahku." Sambil mengatakan hal itu, Raja Agung terus meluncurkan serangannya. Dan hal ini benar-benar membuat Bailang tidak berdaya karena tubuhnya telah banyak tertusuk oleh serangan hitam yang tajam itu. Dan akibat serangan penjara kabut darah, Bailang benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan. Dia sekarang hanya bisa mengaum seperti hewan buas yang dipukuli oleh seseorang. Bailang kini sudah terluka parah, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan penjara kabut darah itu. Karena semakin Bailang banyak bergerak, maka darah di dalam tubuhnya akan semakin menguap menjadi sebuah kabut. Raja Agung yang pada saat ini berada di depan Bailang dan melihat Bailang berusaha untuk melepaskan dirinya, kini sang raja pun mengatakan, "Bodoh,
Kau sangat bodoh sekali, Bailang. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar itu? Dan beraninya kamu menantang diriku. Sekarang kamu harus menyesali keputusanmu. Seharusnya kamu mengerti betapa toleran dan simpatiknya diriku ini sebelumnya. Karena menerima persyaratan dan menunggu aku mengembalikan tubuhmu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Namun pada saat ini sudah terlambat dan kamu harus menerima hukumanmu. Kamu harus membayar harga untuk kesombonganmu itu. Setelah mengatakan hal ini, Raja Agung kemudian memberikan pukulan yang keras pada tubuh Bailang. Dan Bailang benar-benar tidak bisa menghindari pukulan itu karena tubuhnya sudah terjebak di dalam penjara kabut darah. Akibat kerasnya pukulan dari sang Raja Agung, Bailang hanya bisa mengaum saja. Dia benar-benar merasa sangat kesakitan. Dan dalam sekejap, gabungan jiwa harimau dan juga jiwa serigalanya pada saat ini telah lenyap. Dan Bailang berubah ke mode tubuh yang biasa. Tatapan matanya melotot karena kerasnya pukulan yang dilakukan oleh sang Raja Agung. Hal ini juga membuat Bailang memuntahkan darah. Raja Agung pun pada saat ini masih melihat tajam ke arah Bailang dan dia mengatakan, Bailang, sejauh ini, sedikit kekuatan yang telah kamu peroleh dari jiwa iblismu juga telah menghilang. Tusukan tangan yang dilakukan oleh Raja Agung itu kini telah benar-benar melukai dada dari Bailang. Sampai-sampai dadanya terlihat sebuah celah. Dan Raja Agung menarik kembali tangannya. Kemudian darah di dalam tubuh Bailang juga ikut keluar dari dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap, serangan dari Raja Agung itu pada saat ini membuat tubuh dari Bailang jatuh tersungkur di atas tanah. Karena serangan yang dilakukan oleh Raja Agung adalah serangan fatal yang ditujukan langsung ke jantung dari Bailang. Serangan itu bahkan sampai menembus ke punggungnya. Namun Bailang belum mati. Dia pada saat ini masih merintih kesakitan. Melihat Bailang yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan, kini Raja Agung berkata pada Bailang, "Hei serigala kecil, kamu tidak akan benar-benar mati, tapi kamu akan berubah menjadi batu lagi, dan kamu akan tertidur di sudut hatiku untuk waktu yang sangat lama." Dimana tidak lama setelah Raja Agung mengatakan hal itu, tubuh dari Bailang pun mulai menunjukkan sebuah perubahan. Yang pada saat ini Bailang benar-benar telah menjadi batu kembali. Raja Agung yang merasa sudah bisa mengatasi Bailang, dia pada saat ini mengatakan, krisis di tempat ini dengan Bailang sudah aku atasi, dan dia tidak akan pernah bisa muncul kembali. Raja Agung pun menatap ke arah langit sambil mengatakan, sekarang masalahku hanyalah dengan para monster di luar sana. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat, dan setelah itu pertempuran ini akan benar-benar berakhir. Dan kini terlihatlah Bailang yang sudah tidak bisa bergerak, namun dirinya masih memiliki kesadaran. Dan tiba-tiba saja sebuah bulu kini terjatuh dari langit. Bulu-bulu itu pun mengeluarkan suara, "Hei Bailang kecil, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang tidak berguna seperti itu?" Meskipun Bailang tidak bisa bergerak, namun dirinya masih memiliki kesadaran dan mendengar suara itu. Tiba-tiba saja mata dari Bailang melotot, dan dia kini berkata dalam hati, suara ini. Tidak lama kemudian, di depan Bailang kini muncul dua sosok yang sangat dekat dengan Bailang, yaitu Raja Naga Tianyu dan juga Pangeran Yuso. Sambil menatap Bailang, Raja Naga pun mengatakan, "Hei Bailang, apakah kau tidak mengenaliku? Akulah orang yang menjemputmu, dan akulah orang yang telah merawat serta membesarkan dirimu. Bailang, aku telah melihat perkembanganmu yang dari binatang biasa kemudian mendapatkan esensi dan berubah menjadi seorang bocah laki-laki. Meskipun kamu tidak terlalu pintar, namun kamu memiliki sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, dan sesuatu itu adalah semangatmu. Kamu fokus saja Bailang, karena fokus adalah kunci untuk menuju kesuksesan." Mendengar kata-kata itu, dalam sekejap Bailang pun mengeluarkan air mata, dan dia kini berkata dengan lirih, "Raja Naga Tianyu, kakak Yuso, aku sangat merindukan kalian." Mendengar kata-kata dari Bailang itu, sang Raja Naga Tianyu pun tertawa, dan dia pada saat ini mengatakan, "Haha, kenapa? Kami selalu ada di sana, Bailang. Kami selalu berada di dalam hatimu. Dan jika kamu membutuhkannya, maka kami akan keluar." "Apakah kamu bertanya, kenapa Bailang? Apakah kamu bertanya-tanya? Karena kamu sudah melihat kami. Bukankah pada saat ini kamu harus malu jika kamu terus berbaring seperti itu?" Bailang yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia pun menjawab perkataan dari Raja Naga Tianyu, "Raja, aku sangat ketakutan, dan aku pada saat ini tidak bisa bergerak.
Mendengar perkataan dari Bailang itu, Tian Yuso pun mengatakan, "Ini sangat aneh. Bukankah ini adalah tubuhmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia sebagai orang luar mengendalikan tubuhmu sendiri dan membuat kamu menjadi batu seperti ini? Bailang, kamu tidak akan bisa mengalahkan dirinya hanya dengan kekuatan dari binatang buas saja. Namun apakah kau sudah lupa? Aku juga telah memberikanmu jiwa nagaku. Kenapa kamu tidak berusaha menggunakannya dengan baik?" Raja Naga Tianyu pun menimpali perkataan dari Yuso. "Aduh, apa kamu lupa? Bailang itu kan orang yang tidak cukup pintar untuk menguasainya, dan kamu masih berharap banyak padanya." Dan dengan serius, Tian Yuso pun pada saat ini mengatakan pada Bailang, Bailang, ingatlah, aku tidak meminjamkan jiwa nagaku padamu, tapi aku telah memberikannya. Dan sejak saat itu, aku selalu hidup di dalam tubuhmu. Jika mengendalikan jiwa nagaku saja kau tidak bisa, lalu apa gunanya kau selalu mengatakan ingin melindungi Xiaoyu? Apakah kata-katamu itu hanyalah sebuah candaan dan kamu tidak serius untuk benar-benar melindungi Xiaoyu? Dan tiba-tiba saja, sebuah keajaiban pun terjadi. Bailang pada saat ini telah berdiri, tubuhnya yang telah membatu tiba-tiba hancur. Bailang pun mengangkat tangannya di depan Raja Agung. Hal ini membuat sang raja menjadi kebingungan. Sedangkan Bailang, dia masih berkomunikasi dengan Tian Yuso di dalam dirinya. "Tidak, kakak Yuso, aku serius. Dan aku sangat serius untuk melindungi Xiaoyu." Tatapan mata dari Raja Agung itu benar-benar tidak bisa dibohongi, karena pada saat ini dirinya benar-benar sangat terkejut. Kenapa Bailang bisa bangkit kembali dan keluar dari mode batu yang telah dia ciptakan? Dan kini Bailang pun juga terlihat sangat bingung karena dirinya sudah terlepas dari mode batu. Bailang kemudian memegangi dadanya, dan dalam sekejap luka di dada itu telah menghilang. Tidak lama kemudian Bailang pun berkata pada Raja Agung, "Apa yang dikatakan kakak Yuso adalah benar, dan ini adalah tubuhku. Ini milikku sepenuhnya. Kamu Raja Agung tidak memiliki alasan untuk menyakitiku di dalam tubuhku sendiri. Aku tidak peduli siapa dirimu, walaupun kamu adalah pria abadi yang menguasai dunia ini. Namun di tempat ini, aku adalah rajanya. Dan saat ini, aku ingin memastikan bahwa kamu meninggalkan tubuhku." Di mana pada saat Bailang mengatakan hal itu, tubuh fisiknya yang berada di dalam bola hitam besar telah mengalami sebuah getaran, dan tubuh itu sendiri mulai terombang-ambing di dalam bola hitam besar. Raja Agung yang mendengar perkataan dari Bailang, dia terlihat sangat marah dan mengatakan, "Konyol sekali, beraninya kamu berbicara omong kosong seperti itu di depanku. Kamu tahu siapa dirimu? Kamu hanyalah seorang monster tingkat rendah. Dan hari ini, aku ingin kamu mati saja." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung kembali mengeluarkan penjara kabut darah. Serangan tombak-tombak hitam panjang yang sangat tajam kembali menusuk tubuh dari Bailang. Namun pada saat ini, tampaknya serangan itu tidak bisa menembus tubuh Bailang. Meskipun Bailang terlempar, namun dia tidak kelihatan terluka. Serangan-serangan dari Raja Agung terus menghujani tubuh Bailang. Dan benar saja, serangan itu benar-benar tidak bisa menembus tubuh dari Bailang saat ini. Sambil melindungi wajahnya, Bailang pun membayangkan sosok dari Raja Naga Tianyu dan juga kakak Tian Yuso. Bailang kemudian berkata dalam hati, "Aku akan mengingat pesan dari Raja Naga Tianyu dan juga kakak Yuso, bahwa pada saat ini aku ingin menggabungkan kekuatan jiwa naga api pemburu dan jiwa iblis serigala. Bersatulah untukku." Tatapan mata tajam Bailang ke arah Raja Agung pada saat ini mengeluarkan api, dan dalam sekejap api yang sangat besar pun dikeluarkan dari dalam tubuh Bailang. Dan kini Bailang akan mulai bertransformasi karena dia telah sepenuhnya bisa menggabungkan kekuatan dari jiwa naga Yuso serta jiwa serigalanya. Dan akhirnya, mak jreng, Bailang pun kini berubah menjadi sosok yang lain karena dia pada saat ini telah menjadi serigala naga api. Bailang pun memiliki tanduk seperti seekor naga, dan dia juga memiliki ekor dari naga. Cakarannya pun juga cakaran naga, tapi fisiknya adalah fisik serigala. Bahkan pada saat ini, kekuatan dari Bailang benar-benar meningkat sangat tajam, dan dia juga tidak kehilangan kesadarannya. Melihat transformasi dari Bailang itu membuat Raja Agung menjadi waspada, dan kini tiba-tiba Bailang menghirup nafas dalam-dalam. Tidak lama kemudian, sepercik api keluar dari dalam mulutnya, dan tiba-tiba saja dengan cepat Bailang pun bisa menyemburkan api yang sangat besar. Api itu pun meluncur dengan cepat ke arah Raja Agung dan membakar tubuh dari sang raja itu. Sambil menahan serangan api dari Bailang, Raja Agung kali ini mengatakan, "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?
Kenapa dia bisa menyemburkan sebuah api? Tidak mungkin, ini mustahil. Karena Raja Agung merasa bahwa ini adalah sebuah bahaya yang besar, dia pun dengan cepat mengaktifkan pelindung ajaib, di mana api besar yang membakar tubuhnya kini langsung dijauhkan oleh pelindung ajaib yang diaktifkan oleh Raja Agung itu. Dan api milik Bailang benar-benar tidak bisa menembus pelindung ajaib itu. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Melihat bahwa semburan apinya sudah tidak efektif, Bailang pun kemudian meluncur dengan cepat ke arah Raja Agung. Pergerakannya benar-benar sangat menakjubkan. Dia terlihat seperti petir merah yang menyambar. Sambil meluncur itu, Bailang pun membayangkan wajah Yuzhou. Dan dia berkata dalam hati, "Kakak Yuzhou, aku akan memanfaatkan hadiah besar dari hidupmu yang telah kau berikan padaku. Karena saat ini, aku adalah sebuah harapan. Aku ingin menghentikan semua kekacauan ini dan cukup sampai di sini saja." Bailang pun terus melesat dengan sangat cepat ke arah dari Raja Agung itu. Dengan cakar naga di tangannya, Bailang pun berusaha merobek dan juga menghancurkan pelindung ajaib milik Raja Agung. Dalam sekejap saja, serangan kuat dari Bailang itu benar-benar menimbulkan efek yang luar biasa. Dan tidak lama kemudian, pelindung ajaib dari Raja Agung benar-benar telah dihancurkan oleh Bailang. Hal ini seketika membuat Raja Agung tidak percaya. Dia pun terlihat sangat syok dan berkata dalam hati, "Gila, dia benar-benar merobek perisai ajaib milikku." Namun kini Bailang yang sudah sangat marah, dia tidak akan membiarkan dan juga memaafkan Raja Agung. Bailang akan segera memberikan serangan lanjutan, dan dia mengatakan, "Raja Agung, apa yang kau katakan itu memang benar. Jika dibandingkan dengan dirimu, aku memanglah karakter kecil dan hanya butiran debu. Namun meskipun begitu, aku juga memiliki sebuah kelebihan sendiri." Sambil mengatakan hal itu, Bailang pun meluncurkan cakaran naganya pada tubuh Raja Agung. Bailang yang sudah mengamuk, dia pun menyerang Raja Agung secara membabi buta. Berbagai cakaran telah dilancarkan pada tubuh dari Raja Agung itu. Sambil melakukan cakaran yang kuat dan banyak, Bailang pun mengatakan, "Raja Agung, aku tidak akan pernah bisa menerima perkataanmu itu dengan begitu saja. Karena semua yang kau katakan adalah sebuah kesalahan dan itu tidak sepenuhnya benar." Kini tubuh dari Raja Agung benar-benar dicabik-cabik oleh Bailang. Raja Agung terlihat sangat kesakitan dan tubuhnya kini juga sudah terluka. Menghadapi serangan dari Bailang ini, Raja Agung hanya bisa menggertakkan giginya karena dia belum bisa melakukan perlawanan terhadap serangan super kuat dan super cepat dari Bailang. Namun Bailang masih tidak ingin menghentikan serangannya sebelum Raja Agung benar-benar musnah. Dengan raut wajah yang sangat marah, Bailang pun kali ini berteriak, "Kembalikan tubuhku, kembalikan hidupku, dan kembalikan segalanya padaku." Tubuh fisik asli dari Bailang yang berada di dalam bola hitam besar kali ini terombang-ambing kemana-mana. Akibat di dalam tubuh itu sendiri telah terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Ekspresi dari tubuh fisik Bailang kali ini juga terlihat sangat kesakitan. Dan penampakan di luar bola hitam besar kini telah menonjol kemana-mana. Karena sejatinya tubuh Bailang yang berada di dalam bola hitam itu benar-benar terpantul ke segala arah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah Bailang yang sudah menjadi serigala naga api? Ataukah Raja Agung sebagai orang yang dinobatkan memiliki sebuah keabadian dari masa lalu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.